saya ini selalu ingat pesan mbah saya. Dan mbah saya itu juga punya pesan dari mbahnya. Lah mbahnya mbah saya itu juga mendapat pesan dari mbahnya lagi. Jadi nampaknya pesan yang satu ini selalu diberikan oleh mbahnya mbah, mbahnya mbah, mbahnya mbah. Dengan begitu, kalau ditelusur, ini menjadi zaman yang sangat lama. Lalu saya tanya, mbah, lalu pesannya apa? Begini, mbah saya itu pesen, Dek, para mbah kita dulu itu menempatkan agama itu sebagai ageman. Ageman itu pakaian, pakaian itu baju. Sehingga membedakan orang yang sudah berpakaian atau belum berpakaian. Kemudian kelambi, baju itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri agar menjadi diri yang indah. Karena itulah seperti memakai baju, yang dicari adalah yang ukurannya pas. Sebab kalau baju ukurannya tidak pas, selain dipakai tidak enak, dilihat juga tidak pantas. Itulah baju. Lah mbah-mbah saya, Dek, Bante kok Dek, soalnya usianya saya jauh lebih muda. Mungkin mbah itu biasanya jagongan dengan para muda yang lain, nyebutnya Dek, padahal saya Bante. Karena itu dulu agama itu seperti baju. Maka orang pakai baju itu ya cocok-cocokan. Ada orang cocok ini, cocok itu, pantas ini, pantas itu. Gitu. Nggak bisa dipaksakan semua harus memakai baju yang sama dengan dirinya. Tapi dengan memakai baju yang cocok ukurannya, orang itu menjadi indah, menjadi mulia, menjadi anggun, menjadi berwibawa. Itulah baju. Dan itu juga ada yang dinyatakan dalam bentuk tembang. Kalau ada orang yang ngolah-alik satu buku, namanya buku Serat Wedotomo, yang ditulis seorang raja Jawa, seorang sastrawan yang mendunia, kira-kira abad ke-17. Cuma Bante ini tidak boleh nembang. Nah, nanti kalau Bante nembang dikritik. Padahal itu Serat Wedotomo itu sebetulnya nasihat, pitutur, pelajaran yang luhur, akhirnya disampaikan dalam bentuk tembang. Karena pada waktu itu memang pada fase tradisi lisan. Dan tembang itu apa? Tembang itu sebenarnya tembung yang diucapkan dengan nada, dengan irama, sehingga menjadi indah. Sebab kalau tembung tidak diucapkan dengan indah, namanya marah-marah. Tapi kalau diucapkan dengan indah, namanya tembang. Tembang itu kira-kira, kalau tidak salah ingat gitu, awal katanya adalah mingkar minggu rengakoro akarono karena neng marti siwi sinawong resmi neng kidung sinupo sinukarto mereka tato pakarti neng luhur kang tumrap neng tanah Jawi agomo agame ngaji. Kira-kira begitu. Cuma Bante tidak boleh nembang. Apa yang menarik dalam sini? Kalimat terakhir adalah agomo agame ngaji. Artinya agama itu pakaian. Apa hubungannya dengan mbah tua tadi? Mbah tua itu mengatakan, dahulu mbahnya mbah saya, mbahnya mbahnya mbah lagi, itu mengatakan, mbah-mbah dulu itu menyatakan agama pertama sebagai ageman. Agomo, agame ngaji, tujuannya untuk memperindah diri. Sehingga jelas sekali ukurannya bedanya. Orang yang sudah berbaju dengan yang belum berbaju. Kemudian
agama yang dimaksud oleh mbahnya mbah dulu-dulu itu pada zaman yang sangat lama itu hilang. Bajunya itu loh hilang. Ya sebagian rusak, sebagian hilang. Tapi kemudian mbah-mbah itu mengatakan hilangnya itu ya memang ada yang menghilangkan, kira-kira begitu. Lalu mbah itu pesan, "Dek, nak, ger, menurut mbah-mbah itu satu waktu baju yang hilang itu akan kembali. Jangan kalau dipakai akan kembali indah, kembali gagah, kembali anggun, kembali berwibawa bagi pemakainya. Tapi sayangnya baju itu, Pak, sama dengan agama. Mbah-mbah kita dulu juga punya agama. Seperti baju, hanya agama itu pernah hilang dari bumi tanah Jawa. Padahal agama itu sudah dipakai dengan waktu yang sangat lama. Sampai pada waktu baju atau agama itu hilang. Kira-kira pakaian atau agama yang dipakai pada mbah-mbah itu sudah sejak 200 tahun sebelum Masehi sudah dipakai di tanah Jawa ini. Selama 15 abad tidak pernah ganti baju, dan baju itu tetap indah. Hanya kira-kira pada abad ke-15 baju itu hilang. Tapi yang menarik, mbah-mbah itu tetap punya pesan, satu waktu baju itu, agama yang hilang itu akan kembali. Nah kemudian yang dikasih sesorah itu bertanya, lalu kembalinya kapan, Mbah? Bentuknya seperti apa? Wah lah, yaitu mbah-mbah kita selalu pesan, kalau saya sudah tua mungkin tidak menemui lagi zaman kembalinya baju yang hilang itu. Tapi mungkin kalian yang masih muda-muda ini akan ketemu. Tapi ternyata yang dipesan sampai tua, sampai mati belum ketemu juga. Lah kemudian ditanyakan, Mbah, sebetulnya apa tanda-tandanya, apa bentuknya baju itu atau agama yang dimaksud itu? Begini deh, menurut mbah-mbah saya. Kalau tidak percaya, kamu tanyanya kepada mbah saya, jangan tanya kepada Pandita Mesubo loh ya. Begitu katanya. Iya, Mbah, gitu katanya. Agama itu nantinya akan kembali ke tanah Jawa ini. Agama yang dimaksud tadi, kalau ada agama sing bodone padang bulan, gitu. Buddha bersabda sabadanang dhammadanang jinati, artinya dari semua pemberian, pemberian dhammalah yang tertinggi. Amisadana akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan materi. Dhammadana akan menghasilkan timbulnya kebijaksanaan dan pengetahuan. Mari subscribe channel ini dan share ke teman-teman kita agar dhammanan sejati ini bertahan lama dan kita menimbun kebajikan. Sabe sata bawantu sukitata sadu, sadu, sadu.